banget dengan lagu Aku Kangen Kamu ini yang awalnya tribute aku dengan kehidupan pribadi aku untuk suami ya kan, akhirnya masuk nominasi. Terharu banget sih suatu itu. Kebanggaan pastinya. Saya tidak pernah mengharapkan apa yang namanya untuk bisa menang atau apa itu bonus. Tapi bagi kami seorang musisi pasti ingin selalu memberikan karya yang terbaik gitu. Pokoknya udah semangat aja, udah happy kalau udah masuk nominasi, bener nggak? Oh banget. Pas pengumuman kemarin gimana tuh kan, aku nih yang waktu itu bawain beberapa nominasi, wah itu pasti di rumah pas taunya happy banget, bener gak sih? Pas ngabarin suami dong ya. Wow, langsung pastinya nggak nyangka, bahkan suamiku wow gitu kan, langsung surprise gitu, dia lagi di Doha gitu dan lagu kita masuk gitu kan. Dia juga yang jadi bintang video klipnya kan. Iya. Jadi wow, ini suatu penghargaan. Jadi kayak lagu bersama nih ya. Dan luar biasa banget dan ternyata diapresiasi oleh Ami ini. Luar biasa. Wow, buat aku merupakan pencapaian yang luar biasa ya buat aku pastinya. Betul, aku setuju banget. Ini sama juga mungkin yang dirasakan sama Starby ya. Ya pasti Starby juga yang muda-muda ini ya kan. Mereka pasti punya impian yang luar biasa tentang AMI Awards. Mereka juga sudah menjadi nominasi sebelumnya dan sekarang jadi nominasi kembali. Mungkin untuk Starby aku pengen tanya nih, tema AMI tahun ini kan musik generasi baru nih. Nah, Starby sebagai perwakilan nih dari generasi baru, gimana tanggapannya melihat para musisi baru saat ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, boleh saya. Pastinya kita senang banget dan kita bangga juga kalau sekarang banyak anak-anak muda yang sangat antusias ya dengan musik. Betul. Kita bisa lihat banyak karya-karya baru dengan taste yang berbeda dan kita juga bisa bawa karya kita dengan style kita sendiri dan kita senang banget karena ternyata itu sangat diapresiasi dan adanya AMI Awards juga udah support juga atas Starby dan kita juga bisa masuk ke nominasi ke AMI Awards. Itu kita sejujurnya bangga banget dan kita sangat bersyukur karena itu salah satu cita-cita kita dari awal kita memulai karir musik sih. Keren banget. Jadi ini adalah apresiasi terbesar kalian juga ya sebagai penyanyi dan juga mungkin bisa, tadi udah dijawab belum ya? Berapa kali sih Starby masuk nominasi AMI Awards? Sudah berapa kali? Kezia? Berapa kali? Kayaknya kalau nggak salah itu 4 deh. Serius? Wah luar biasa. 4 kali ya? Nah terus tahun ini kira-kira udah pernah dapat uang pialanya? Wow, itu dia tuh ya. Sama dong. Iya kan? Saya juga berkali-kali masuk juga belum. Ya belum kan, Wak. Curhat deh Wak, berdua deh Wak. Ya seru nih ya, dua-duanya. Jadi itu tidak memupuskan semangat ternyata ya. Belum dapat, coba lagi, terus karya. Siapa tahu di kesempatan yang lain yang bisa dapat. Harapan kalian tanya tahun ini semoga ya rezekinya di tangan Starby. Amin. Yang pasti jadi nominasi udah bangga banget, keren banget. Nah kita bahas juga mungkin untuk tema kesempatan AMI Awards ini adalah tema dress code-nya modern elegan. Nah biasa ya kan, kalau ini pasti heboh nih outfitnya. Aku pengen tahu nih dari Mbak Fitri sendiri, udah mempersiapkan outfit belum modern elegan? Iya, kebetulan memang kita ada stylist yang memang udah aku percaya juga dan aku udah menyerahkan semuanya ke stylist aku. Aku udah temanya kayak gini. Coba kemudian, tuh. kita juga searching juga, maksudnya dari tema-tema AMI Award dari sebelum-sebelumnya, kemudian dari yang tema yang sekarang diusung seperti apa, bintang tamunya juga seperti apa. Jadi kita ingin maksudnya biar ngeblend dengan tema ini. Jangan sampai beda sendiri ya Bu. Tiba-tiba modern elegan warna-warni ya kan, cerah sih nggak apa-apa. Pokoknya punya konsep masing-masing sih setiap musisi. By the way kan Starby mau perform ya? Iya. Itu outfitnya gimana, udah dipersiapkan? Kita udah persiapin sih, besok kebetulan bakal PT. Yeay. Salah satu desainernya dari teman aku juga, jadi sama-sama muda gitu. Keren nih, kebayang. Kalian kan kalau juga mikirin banget ya penampilan dari outfitnya berbeda banget. Sukses pokoknya buat penampilannya. Tepuk tangan dong buat narasumber saya di sini. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah selesai, tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari media yang sudah kami terima. Yang aku tanyakan kembali kali ini buat Mas Chandra. Pertanyaan yang masuk adalah, Mas Chandra, apa nih? Ada penghargaan khusus nggak yang diberikan AMI di luar nominasi yang sudah diumumkan?
Pertanyaannya begitu. Bagaimana kira-kira? Ya, seperti lazimnya setiap tahun, kami juga memberikan yang namanya Lifetime Achievement Award kepada 3 pihak, yaitu label, penyanyi dan kreator lagu atau arranger. Atas dedikasi mereka selama karya mereka untuk memajukan musik Indonesia. Jadi selalu tiap tahun tuh ada Lifetime Achievement Award bagi ketiga pihak tersebut. Gitu. Saya juga ingin menambahkan bahwa ada satu dukungan juga dari pihak lembaga penjamin simpanan LPS juga yang mendukung kami ini. Kita berterima kasih juga atas dukungan mereka. Satu lagi yang saya ingin sampaikan sebelum saya lupa, bahwa bukan maksud kami untuk selalu membanggakan diri ya bahwa kami itu the best, itu enggak, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana para musisi menerimanya, ya. Kita mengharapkan sekali yang menerima itu bangga dan sebagaimana kita tadi ya menjadi suatu harapan mereka mendapat AMI Award ya. Itu yang lebih penting ya daripada kita menepuk dada bahwa AMI adalah yang tertua dan sebagainya. Itu hanya fakta saja. Dan semakin banyak award semakin bagus karena itu artinya banyak pihak yang memberikan penghargaan kepada para musisi Indonesia. Tapi yang paling penting lagi adalah mereka yang menerima itu merasa bangga dan ya? merasa memang berkarya di musik dan mereka terus semangat untuk bisa berprestasi. Bagi yang belum dapat, ini nih ada yang mau disampaikan. Ini nih salah satunya yang ada di atas panggung nih. Gimana tuh Mas Chandra? Ya, yang saya bisa katakan adalah memang kita semuanya bergantung kepada 2000 lebih anggota kami. Ya, mereka lah yang memilih siapa tahun ini yang akan dapat, gitu ya. Dan sebelum pemilihan dari 2000 lebih anggota itu ada tim kategorisasi yang memastikan bahwa sebuah lagu ini masuk dalam kategori yang benar dari 62 kategori. Dan di sini hadir Mas Budia yang di belakang sana, salah satu anggota dari tim kategorisasi yang dipimpin oleh Pak Syahari. Boleh kita berikan tepuk tangan dong? Ya, sekali lagi kepada mereka yang belum beruntung, ya tetap semangat. Setuju. Ya. Kalau istilahnya kata Profesor Hamka, ulama kita mengatakan usaha dan takdir tidak bisa dipisahkan. Silakan. Jadi sih memang itu yang menjadi motivasi ya. Itu kalau memang itu nanti sudah waktunya, insya Allah akan menerimanya sudah di waktu yang sedemikian rupa, pasti. Belum takdirnya ya tahun depan. Semangat lagi dong ya. Setuju. Pokoknya itulah dia terus berkarya dan musisi juga pasti akan merasa sangat bangga ya kalau misalnya pencapaiannya yang tidak singkat ya, benar nggak? Proses yang panjang dan penuh perjuangan ternyata habis itu bisa meraih impian dan impiannya itu adalah AMI Awards. Mungkin Mas Untung bisa menambahkan juga dari pertanyaan media nih, katanya konsep visualnya seperti apa sih Mas Untung yang akan dihadirkan dalam pagelaran Malam Puncak AMI Awards? Seperti apa kira-kira? Boleh ditambahkan? Oke, konsepnya kan kita menerjemahkan dari tema. Jadi tema generasi musik baru ini, kalau nggak dari visual belakang ini kan kita sebutnya kayak lebih modern. Jadi kita turunin dari tema itu kita menjadi visual, kita turunin menjadi panggung, kita turunin menjadi klipnya. Jadi kalau bicara kreatif itu kan yang kita butuhkan pertama tema. Jadi bisa dari top down atau bottom up. Nah, sebenarnya top down. Jadi topnya itu musik generasi baru, turunannya sampai ke treatment ketika mereka bernyanyi. Jadi tata lampu, grafis LED, step effect itu kita akan sesuaikan dengan performing masing-masing. Jadi kita berusaha tidak mengulang. Oh gitu. Jadi spesial setiap yang tampil ya. Jadi misalnya ada Starby atau misalnya Mbak Fitri kita akan bedakan di situ perform lain dengan treatment yang berbeda. Oke. Jadi Gitu sih. orang tuh nonton dari satu, oh tadi udah begini. Wah, beda lagi ya. Nah itu yang sebetulnya bebannya AMI sih sebetulnya. Kembali lagi ya, Mas. Oke. Bebannya AMI tuh kalau dia bikin wording harus orang tuh ya keren AMI gitu. Karena kan kelasnya dia tuh kayak wording di luar negeri pun ya kelasnya mayoritas ya karena dia paling awal lahirnya. Jadi Dan konsisten ya. iya, dia harus menjaga standarnya. Jadi kita pengen itu juga. Jadi Semangat ya Mas. Kita doakan.
sekitar 8 Mas Chandra. Kolaborasi nih pokoknya ya. Ya lumayan PR. Kita saat ini sedang progres dari mulai grafis, total lampu di palet udah dibuatin. Komposisi LED juga sudah, panggung udah, jadi mudah-mudahan semuanya lancar, doanya semuanya jadi lancar dan pulang kita bawa kenangan yang bagus di kami 2024 ini, 2027 gitu. Yes, oke, terima kasih banyak penjelasannya Mas Untuk. Mungkin dari Mas Roli Susanto untuk pertanyaan media yang akan saya bacakan ini adalah untuk kerjasama dalam hal memberikan sesuatu yang lebih di Piala AMI Awards kan hanya diberikan untuk penghargaan khusus Lifetime Achievement Awards dan di kategori terbaik untuk karya produksi dan juga album. Kenapa sih memilih kategori-kategori tersebut? Tentu saja ini bekerja sama dengan tim Mas Chandra ya untuk memberikan anugerah yang paling terbaik di antara yang terbaik sehingga kedepannya para pemenang dari piala yang sudah dikalungi oleh beliau ini semakin bersemangat untuk berkarya, ya kan? Berkarya yang lebih sehingga itu diakui secara nasional ataupun internasional. Harapannya seperti itu. Yes, jadi itulah dia jawabannya ya untuk pertanyaan tadi. Satu lagi nih buat Mas Chandra, tema musik generasi baru nih. Mungkin yang sebelumnya kita sudah ada press conference, sudah banyak yang tahu, mungkin kita bisa sampaikan lagi. Kenapa sih tema kali ini AMI adalah musik generasi baru? Mungkin bisa dijelasin Mas Chandra. Iya, saya rasa dengan sendirinya ya, semakin kita AMI harus relevan ya, relevan dengan perkembangan zaman dan sepertinya juga hasil dari yang nominasi yang kita baca ya, itu tidak jauh juga dari perkembangan yang ada di sosial media ya, bahwa popularitasnya juga. Tapi lagi-lagi kita juga nggak hanya popularitas yang kita tekankan, tapi juga kualitas ya. Generasi baru adalah sebenarnya tema yang sangat obvious ya, Pak, istilahnya sangat masuk akal ya, karena memang setiap tahun talenta Indonesia berkembang terus dan kita harus betul-betul menghargai usaha yang luar biasa dari para musisi Indonesia ya, yang membentuk sektor musik, sektor industri musik, subsektor industri musik dan industri kreatif. Walaupun kita tahu bahwa tiga besar dari industri kreatif itu adalah kuliner, fashion dan kria, ya, dan musik itu memang kalah ya kontribusi. Tapi, nah ini tapinya nih, tanpa musik mereka nggak bisa berkembang. Restoran kalau pakai musik, ya, kayaknya sepi. Betul. Kemudian kria, ya, kemudian fashion, ya, kalau mau fashion show tanpa musik, Nggak bisa ya. jadi musik itu benar-benar katalisator untuk memajukan industri kreatif. Siapa di balik industri kreatif? Ya para musisi-musisi ini. Kita harus kasih penghargaan kepada mereka. Terima kasih Mas Chandra, jelas sekali jawabannya semuanya ya. Oke, aku juga jadi kasih beberapa pertanyaan lagi. Ini sebenarnya buat teman-teman musisi kita. Mbak Fitri sendiri mungkin media ada yang pengen tahu nih. Kalau Fitri Karlina setelah Aku Kangen Kamu, mau persiapkan apa lagi nih selanjutnya? Buat kami tahun depan lagi ya, Wak. Iya. Wow, ini kebetulan memang sudah Serius? Sudah. Cepet banget, satset nih. Iya dong. Harus sebenarnya sih target dalam setahun itu kita minimal 2 ya. Cuma karena kemarin saya sibuk ini away terus dengan timnas. Makanya aku tapi ikutin perjalanan kamu sih. Bangga banget ikut ngerasain euforianya jadinya. Sibuk euforia dengan timnas akhirnya ke pending untuk bikin Gak apa-apa buat Indonesia ya. Jadi akhirnya baru kesampaian di akhir tahun ini. Aku udah rekaman dan insya Allah rilisnya di tahun 2025 nanti awal. Targetnya AMI 2025. Semangat pokoknya. Karena aku selalu kalau berkarya Dalam hati kamu langsung dalam hati gitu. aku tuh diniatin. Aku targetnya selalu pengen masuk nominasi dalam AMI, Mas. Kenapa? Karena saya tuh ngerasa bahwa apa ya? Aku penyanyi, tapi aku juga dalam berkarya itu aku punya ego sendiri gitu loh. Betul. Dan egoku itu aku tidak hanya ingin memberikan karya yang asal populer, tapi memang benar-benar itu yang bagus dan berkualitas dan memang itu tuh dari hati.
Dan yang kebetulan yang nanti itu masih ada hubungannya dengan hubungan aku dengan suami aku. Ini relate lagi nih, relate. Relate lagi. Siapa tahu beruntung lagi kan.